Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi polemikus ya, saudara-saudara kita dari seberang ini menjadikan bahwa, oh ternyata Yesus suruh berperang. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kalimat dari Tuhan Yesus yang saya sampaikan dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34 itu menjadi bahan polemik. Jadi polemikus ya, saudara-saudara kita dari seberang ini menjadikan bahwa oh ternyata Yesus suruh berperang. Wow, ini apa ya? Sesuatu yang perlu diklarifikasi. Perlu diteliti lagi perkataan Yesus ini. Perkataan ini bukan perkataan yang untuk menyuruh berperang, tidak. Jadi saudara-saudaraku yang sering menjadikan kekristenan objek untuk berdebat, ya, bahwa benar-benar Yesus mengajarkan kasih buat Anda. Dan kalau perkataan Yesus pada Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34 ini, Anda tidak memahami dengan benar, maka iman Anda mungkin goyah, tidak tahu. Kalau misalnya diserang oleh orang yang tidak jelas ya, ingin mencerai-beraikan Anda seperti domba dicerai-beraikan oleh serigala, Anda akan tidak kuat iman. Justru itu harus dipahami dulu. Pasal 10 itu, Tuhan Yesus lebih bicara kepada siapa? Ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini membawa apa? Membawa misi kerajaan Bapaknya. Itu penting dulu. Misi kerajaan Bapaknya. Ya. Kerajaan Allah harus disampaikan. Dan kerajaan Allah itu sebenarnya ini akan menggantikan fungsi hukum Taurat. Menggantikan karena dia sudah selesai dan fungsi hukum Taurat itu digantikan oleh kerajaan damai. Ya. Yang namanya hukum Kristus itu. Bukan mengurangi atau menambah tetapi menyelesaikan pekerjaan. Jadi ketika suatu masa di mana umat Israel keluar dari tanah Mesir dan tiba di tanah Kanaan, suatu masa di mana Adam sampai dengan Kristus. Adam sampai dengan Kristus itu adalah suatu masa di mana keselamatan itu harus diupayakan benar-benar. Dicari agar keselamatan. Bahkan harus ada perang. Tetapi ketika di zaman Kristus, keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah ya, sekali lagi. Ingat di Matius 10 ini, topik-topiknya kita harus dari ayat yang pertama ya. Saya akan menyampaikan kepada Anda supaya Anda, ya apalagi orang Kristen ya. Tapi kalau Anda yang belum percaya kepada Yesus, saya ingin menyampaikan kepada Anda. Mulai dari ayat pertama tuh Yesus memanggil ke-12 murid. Kenapa mau dipanggil? Ya karena nantinya akan diutus. Diutus kemana? Ini harus Anda tahu. Akan diutus kepada ke-12 suku. Kepada orang-orang Israel. Ya, ini harus tahu. Bukan diutus untuk mewartakan kerajaan Allah kepada orang Arab, kepada orang misalnya orang Yunani, kepada orang Asia, kepada orang Eropa. Bukan. Memanggil ke-12 murid, lalu mengutus ke-12 murid. Ya, mengutus kemana? Kepada ke-12 suku Israel. Yang memegang Taurat kuat-kuat dan adat istiadat, hukum-hukum lisan, 613 aturan itu dipegang kuat-kuat termasuk
pada video yang lalu katakan kafir, jahil di sini. Ya. Yang bilang kamu orang berdosa, saya orang benar. Yesus mengutus ke-12 murid kepada mereka dan seterusnya. Lalu dia menyampaikan bahwa penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus nantinya suatu saat. Dan terakhir dalam judul ini, ya, dan Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut dia. Jadi sebenarnya murid-murid Yesus dan nantinya juga ada 70 murid itu diutus kepada orang-orang Israel. Itu mendobrak tradisi. Jadi mendobrak tradisi yang turun-temurun menjadi suatu kebiasaan. Tradisi itu didobrak, harus jadi tradisi itu jangan menjadi utama. Yang harus jadi utama itu adalah apa? Firman Tuhan. Kadang-kala tradisi itu menjadi utama, ya, sehingga dia katakan aku datang bukan membawa damai. Kepada siapa? Kepada mereka itu, supaya mereka tahu bahwa jangan tradisi itu menjadi dominan. Contoh ketika ada orang yang memberikan statement kepada Tuhan Yesus seperti ini. Ini menjadi poin penting. Ada orang Farisi datang dan ahli Taurat datang kepada Yesus, dikatakan seperti ini. Ini penggambarannya seperti ini. Uang yang ada padaku, ya saya katakan ini, apa yang ada padaku, ya, untuk menjamin kebutuhan orang tuaku, ya, untuk menjamin orang tuaku, saya bawa, saya ambil, karena cuman itu saya ambil, bawa ke bait Allah untuk diberikan kepada Tuhan sebagai perpuluhan. Sebagai perpuluhan. Anda membayangkan uang atau benda yang dikhususkan kepada orang tua, ya, dan ini sudah berkembang di ke-12 suku Israel, ya. Itu budaya yang kental. Bisa mengabaikan orang tua demi membawa uang barang ke bait Allah. Dan uang dan barang itu menjadi milik, ya, menjadi milik para imam-imam di situ. Dan mereka menikmati kekayaan yang dibawa oleh umat Israel. Dan mengabaikan orang tua. Yesus katakan kamu mengabaikan, ya, firman Allah yang dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, mengabaikan demi adat istiadatmu. Ini yang harus didobrak sehingga dia katakan aku memisahkan, ya, antara orang tua anak. Jadi betul-betul bahwa kebenaran itu harus masuk. Sehingga di keluarga harus menjadi perdebatan. Di keluarga itu harus menjadi perdebatan. Keluarga umat Israel, ya, waktu itu. Ini kita bicara 2000 tahun yang lalu. Itu maksudnya. Membawa pedang itu bukan pedang secara fisik. Pedang itu memisahkan yang baik dan yang jahat. Dipisahkan, harus dipisahkan yang baik dan yang jahat. Kadang-kala orang tua bisa melawan anak karena anak jahat. Anak harus mengatakan kepada orang tua, kamu juga sudah salah. Sebab apa? Membawa semua itu, setelah mereka memahami dengan benar, mereka akan mengerti, oh ya, bahwa saya sebenarnya salah dan saya harus mengikuti jalan yang Yesus ajarkan itu. Kebenaran daripada Bapaknya. Jadi persoalan ini, ya, jadi apa yang dikatakan para polemikus bahwa Yesus membawa pedang harus dimengerti dulu maknanya apa. Ya, Matius 10, ya, itu menggambarkan bagaimana Yesus mau mengajarkan berita sukacita kerajaan Allah kepada orang-orang Israel. Itu intinya. Jadi ketika Tuhan Yesus mau mengutus 12 murid, bahkan 70 murid utus kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya.
ke-12 suku. Ingat, ke-12 suku itu orang yang apa? Dari dulu mereka itu selalu memberontak kepada Bapa, memberontak kepada Allah, dan Yesus harus masuk ke situ untuk mengingatkan mereka. Dan itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan puji Tuhan banyak orang-orang yang meninggalkan iman, keyakinan mereka dengan adat istiadat dan mengikut Yesus. Inilah yang harus kita pahami ketika Anda berdebat, ketika ada polemikus yang ingin mau membawa Anda kepada suatu pemahaman yang keliru tentang pedang. Injil Matius pasal yang ke-10 ini jelas bahwa konteksnya itu bukan untuk berperang, bukan. Akhirnya saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa ketika Yesus mau mengatakan kepada mereka, "Aku datang untuk membawa pedang," itu menunjukkan bahwa dia mau mentahirkan, dia harus memurnikan umat Israel. Maksudnya apa? Dia datang dengan pedang dan api untuk memurnikan orang Israel menjadi emas murni dan harus mengikuti dia masuk dalam kerajaan Bapaknya. Pemurnian itu harus dengan api dan pedang dihancurkan, yang keras harus dihancurkan, dimurnikan agar dia bisa masuk ke dalam kerajaannya. Itulah tujuan utamanya. Dan pada waktu itu Anda tahu bahwa mereka menolak dia. Mereka menolak, umat Israel banyak yang menolak. Sehingga berita sukacita itu datang kepada saya dan saudara. Kita dicangkokkan, Anda bersyukur. Saya dan saudara bersyukur. Kita dicangkokkan di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai dan sukacita Kristus menyertai Anda. Amin.